Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyerahkan nama siswa Fadlan Ramdana, asal DKI Jakarta, nomor induk siswa 2210241, nomor absen 9 dari kelas 1010. Izin sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas presentasi Provinsi Banten. Di sini berisi tentang lapor pengetahuan, jadi pengetahuan umum tentang provinsi yang ada di Banten ini. Oke, langsung saja. Berikut ada materi pembahasan. Yang pertama ada sejarah dari Provinsi Banten itu sendiri. Yang kedua, tata letak geografis dari Provinsi Banten. Ketiga, ada tari, makanan, lagu, dan bahasa. Yang keempat, ada rumah adat. Yang kelima, ciri khas, keunikan, dan ikon daripada Provinsi Banten itu sendiri. Oke. Kali ini saya akan membacakan tentang sejarah Banten. Jadi, Banten memiliki sejarah yang kaya dan panjang. Wilayah Banten telah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan sejak masa yang lampau, atau jadi sudah sejak dulu kala. Jadi wilayah Banten ini sudah menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan jadi sejak dulu kala. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang sejarah singkat Provinsi Banten itu sendiri. Jadi Kerajaan Banten ini berdiri dari tahun 1552 sampai dengan 1813. Jadi wilayah Banten pada masa itu dikuasai oleh Kerajaan Banten. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1550 oleh Sunan Gunung Jati, seorang yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa Barat. Nah, pada masa kejayaannya, Kerajaan Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Yang kedua, pada zaman kolonial Belanda dari tahun 1813 sampai dengan 1942. Nah, setelah Kerajaan Banten jatuh ke tangan Belanda, wilayah Banten menjadi bagian dari Hindia Belanda. Pada masa ini, Belanda melakukan eksploitasi sumber daya alam Banten, terutama dari rempah-rempah. Ya, jadi Belanda ini menjarah, ya, bisa dibilang menjajah sebenarnya sumber daya alam daripada Banten. Dan ini memang tujuannya dari awal untuk mencari rempah-rempah. Maka dari itu Belanda menargetkan Provinsi Banten lainnya yang dijajah oleh mereka. Nah, setelah itu Belanda juga membangun infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan raya. Jadi Belanda ini tidak serta-merta hanya saja menjadi daripada Provinsi Banten itu sendiri, tapi mereka juga membangun infrastruktur atau membangun pembangunan. Contohnya bisa dilihat dari pelabuhan dan jalan raya yang tadi. Yang ketiga, dari zaman kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Nah, pada masa kemerdekaan Indonesia, Banten menjadi salah satu provinsi di Indonesia. Nah, jadi pada awalnya itu, pada berdirinya Banten itu adalah provinsi dari Jawa Barat, yang seperti saya bilang di awal tadi. Namun di tahun 2000 Banten ini dimekarkan menjadi provinsi yang berdiri sendiri, atau bisa dibilang mandiri lah. Nah, jadi untuk sekarang Provinsi Banten memiliki banyak potensi pariwisata dan industri, terutama di sektor pengolahan dan petrokimia. Jadi seperti yang saya tahu sendiri, Provinsi Banten tuh bisa dibilang di daerah Serang, ya. Jadi di sana tuh banyak memang diciptakannya pabrik-pabrik penghasil seperti bahan-bahan atau produk-produk gitu untuk di daerah Banten sendiri. Di sini ada letak geografis Provinsi Banten yang terletak di bagian Pulau Jawa, Indonesia. Jadi provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jakarta dan Jawa Barat di sebelah timur, Selat Sunda di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Lampung di sebelah utara. Nah, jadi wilayah Provinsi Banten ini terletak di 5 bujur 35 derajat, dengan 7 derajat 30 lintang selatan, dan 105 derajat 55 bujur sampai dengan 106 derajat 50 bujur timur. Nah, jadi secara geografis juga Provinsi Banten terdiri dari wilayah pesisir pantai yang berpasir, perbukitan, dan wilayah yang tinggi, ya, jadi dataran yang tinggi. Nah, di wilayah pegunungan sendiri ada beberapa gunung yang terkenal, seperti contohnya Gunung Karang, Gunung Sangga Buana, Gunung Halimun. Gunung Halimun ini yang paling banyak biasanya orang ke sana, juga cukup terkenal di kalangan masyarakat kita. Jadi Provinsi Banten sendiri
memiliki wilayah sekitar 9.663 km kubik dan terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten, yaitu ada kota Serang. Nah, di kota Serang sendiri yang saya tahu di sana ada grup 1 Kopassus ya, di sana markas Kopassus di Serang itu grup satunya di sana. Kota Cilegon ini juga menjadi daya tarik daripada pariwisata sendiri karena di sana ada Rans Cilegon FC. Nah, Rans Cilegon FC ini jadi Cilegon memiliki klub bola yang cukup baik yang diambil oleh Raffi Ahmad. Terus kota Tangerang Selatan. Nah, kota Tangerang Selatan ini juga menjadi pusat daripada wilayah Banten sendiri karena banyak orang yang tinggal di daerah sana dan juga banyak pusat perbelanjaan di daerah Tangerang Selatan terutama. Nah, jadi untuk kabupatennya sendiri ada Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Nah, wilayah ini memiliki potensi alam yang sangat beragam. Ada kalau di Pandeglang sendiri yang setahu ada pantai yang indah, terus ada hutan tropis, sama keanekaragaman hayatan lautnya yang melimpah. Nah, ketiga ada budaya Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten memiliki kebudayaan yang kaya dan bervariasi. Beberapa kebudayaan yang khas dari Provinsi Banten akan saya sebutkan dari berikut ini. Jadi akan saya jelaskan. Yang pertama kita kan tahu pasti suku Baduy. Dan mereka ini memiliki tradisi yaitu banyak ya. Jadi ada yang jalan juga. Jadi jalan tidak menggunakan alas kaki. Jadi jalan hanya jalan dengan kaki yang telanjang gitu. Itu mereka tidak menggunakan sandal baik pun sepatu, dan mereka pergi menjual madu. Itu ya biasa pikiran orang pertama pasti tentang budaya di Banten pasti suku Baduy. Nah, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama ada tari serimpi. Jadi tari serimpi ini adalah tari tradisional yang berasal dari Banten. Tari ini ditampilkan oleh beberapa penari perempuan yang mengenakan pakaian adat. Jadi gerakan tariannya cukup elegan dan juga serta lambat dan menggambarkan angguran kehalusan gerak tubuh. Yang kedua nih, masakan khas Banten. Jadi Banten ini cukup kaya ya. Jadi kan seperti yang dibilang awal tadi, Belanda menjajah Banten ini gara-gara memiliki rempah-rempah yang banyak. Jadi otomatis masakannya pasti juga harusnya enak dan pasti akan kaya akan sangat rempah-rempah. Nah, jadi beberapa makanan khas Banten nih yang terkenal nih ada sate bandeng. Jadi sate dia bandeng gitu. Terus yang pertama rujak serut seperti biasa, buah dan empal gentong dan sayur asam. Nah, untuk empal gentong sendiri sebenarnya ada di daerah Cirebon juga, jadi identik dengan Jawa Barat empal gentong ini sebenarnya. Nah, karena Banten ini adalah perbatasan daripada Jawa Barat dan juga Jakarta, jadi masuk dalam kemakanan khas di Provinsi Banten. Nah, yang ketiga akan saya jelaskan tentang lagu daerah. Ada lagu daerah bernama Dayung Sampan. Nah, ini adalah lagu daerah asal Banten yang sudah banyak dikenal. Jadi lagu ini bercerita tentang aktivitas masyarakat Banten yang mencari ikan. Jadi profesi utamanya daripada Provinsi Banten sendiri itu adalah nelayan atau yang bisa dibilang, jadi tugasnya mencari ikan gitu. Jadi mereka beraktivitas biasanya di wilayah pesisir. Jadi lagunya ini sangat-sangat relevan lah buat masyarakat setempat yang tinggal di daerah pesisir. Nah, yang keempat ada bahasa, yang tentunya bahasa sudah tahu, bahasa Banten. Jadi bahasa Banten ini termasuk dalam kelompok bahasa Sunda. Nah, namun bahasa Banten memiliki beberapa perbedaan dengan bahasa Sunda yang dituturkan di wilayah lain di Jawa Barat. Nah, jadi Banten ini memang memiliki bahasa yang sangat beragam karena dia melalui perbatasan daripada DKI dan juga Jawa Barat, tapi memang lebih condong kepada bahasa Sunda, tapi ada sedikit perbedaan yang bisa mengidentifikasikan bahwa itu adalah bahasa Banten. Nah, untuk yang selanjutnya adalah rumah adat. Nah, rumah adat Banten ini adalah rumah tradisional yang bisa ditemukan di Provinsi Banten. Jadi rumah Banten memiliki arsitektur yang unik dan khas tentunya, dengan ciri khas atapnya tinggi dan juga miring, serta dindingnya itu terbuat dari biasanya atapnya dari kayu kalau nggak bambu. Nah, di sini saya akan jelaskan jenis-jenis rumah yang ada di Provinsi Banten. Sebenarnya ada yang satu ya, ada namanya rumah adat Sulah Nyunda. Jadi rumah adat Sulah Nyunda ini dibagi dalam 3 ruangan, yaitu bagian Sosoro atau yang berarti di depan, Tepastu di tengah, dan Ipah di belakang. Nah, jadi masing-masing ruangan ini fungsinya ini dengan rencana pembuatan ya, berfungsinya sesuai dengan rencana pembuatan. Jadi di bagian depan rumahnya itu biasa yang disebut Sosoro itu, jadi fungsinya emang karena di depan, jadi otomatis kalau ketika ada yang tamu jadi ruang penerima tamu, atau biasanya di living room kalau bahasa Inggris, ruang penerima tamu gitu.
Nah terus Banten ini juga jadi simbol masyarakat Banten ya. Jadi rumahnya ini memang jadi simbol daripada masyarakat, jadi ikon. Nah karena rumah adat tersebut jadi mempunyai nilai tersendiri bagi masyarakat sekitar, yaitu sebagai tempat berlindung dan juga tempat yang nyaman untuk ditempati. Nah karena rumah adat karena mengapa bisa dibilang nyaman demikian, karena rumah Sulanjur ini juga lumayan cukup luas lah ya, jadi luasnya sekitar 100-120 meter. Di sini saya akan menunjukkan ciri khas dan keunikan daripada Provinsi Banten. Jadi ciri khas yang masih dilestarikan tentu saja banyak ya, dari seni bela diri bisa dibilang pencak silat, ada debus, ada rudat, tari topeng, dan masih banyak lainnya. Nah Banten ini disebut sebagai suku Baduy yang saya bilang tadi. Suku Baduy ini sangat-sangat ikon ya. Suku Sunda kuno atau Sunda Banten yang anti modernisasi dari segi apapun. Jadi mereka ini menolak yang namanya HP. Jadi mereka ini tidak ada menggunakan HP sama sekali. Jadi mereka masih sangat-sangat alami, masih sangat-sangat tradisional tentunya. Jadi perkampungan dan rumah-rumah masyarakat suku Baduy juga terletaknya di pesisir aliran sungai Ciujung atau pegunungan Kendeng. Nah bahasa yang digunakannya pun bahasa Sunda kuno, dialek turunan yang memiliki beberapa tingkatan. Nah di sini ada gambar daripada rumah adat Banten atau rumah Sulanjur. Nah di sini ada budaya Provinsi Banten ya, ada tari serimpi, sate bandeng, dan lagu dayung sampan. Di sini akan saya jelaskan simpulan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus bisa melestarikan budaya kita yang sangat beragam, dan juga harus bangga terhadap budaya-budaya kita yang sangat beraneka ragam. Itulah kesimpulan yang saya buat. Dan sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.